Ayo, udah mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam cerah untuk kita semua. Sebelumnya mari kita panjatkan puja atas puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, keberkahan sehingga pada hari ini kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi presentasi mata kuliah dasar budaya tanaman mengenai media tumbuh tanaman. Untuk anggota dari kelompok 2, pertama Maharani Miranti Rao, Nanda Saputra, Nisrina Balkis Fadilah, Nurullah Ramadhan Fajri, Rajesh Pandego Ngesti, Rinta Meliana, Rizky Rojabi, Rizky Adi Saputra, Rudi Saputra, Serli Meilani, Sofian Nurjailani, Tito Dwi Al-Rashid, Widya Rizka Sonia, dan Yohanes Pelik Frakosa. Materi pertama media tanah yang akan dijelaskan oleh Saudari Maharani Miranti Rao. Kepadanya disilakan. Media tanam. Bahan yang digunakan untuk media tanam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dijadikan tempat berpijak tanaman dan mampu menopang tanaman. 2. Mampu mengikat air dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan. 3. Mempunyai drainase yang baik. 4. Dapat mempertahankan kelembaban di sekitar akar tanaman. 5. Sudah disterilisasi dengan cara melakukan pengolahan. 6. Tidak mengandung bibit hama penyakit dan bebas gulma. 7. Derajat keasaman atau pH antara 6 sampai 6,5. Next. Peranan tanah. Yang pertama, menyangga pertumbuhan tanaman, yaitu produksi pangan atau pertanian dan rekreasi atau arsitektur. Kedua, mendaur ulang produk limbah yang berasal dari alam dan masyarakat. Ketiga, menyediakan habitat untuk berbagai macam organisme. Yang keempat, mengendalikan aliran air. Kelima, bahan konstruksi. Next. Peranan tanah dalam menyokong pertumbuhan tanaman. 1. Jangkar bagi perakaran. 2. Penyedia air. 3. Penyedia udara atau oksigen. 4. Penyedia unsur hara. 5. Penyangga sebagai akibat perubahan yang kurang menguntungkan, misalnya temperatur dan pH. 6. Penyedia zat-zat pemacu tumbuh seperti hormon, vitamin, dan asam-asam organik. 7. Penyedia antibiotik dan toksin anti hama. 8. Penyedia enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara. Komponen tanah atau soil components memiliki 4 komponen utama. Yang pertama udara 25%, air 25%, mineral 45%, dan bahan organik 5%. Otomatis 50% pori tanah terdiri dari air dan udara, dan 45%-nya terdiri dari volume fase padat atau mineral, dan 5%-nya bahan organik. Next. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah adalah proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan dengan menggunakan bajak ataupun garu yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga, seperti tenaga manusia, tenaga hewan, dan mesin pertanian atau traktor. Melalui proses ini, gerak tanah teraduk sehingga udara dan cahaya matahari menyentuh tanah lebih dalam dan meningkatkan kesuburannya. Tahap-tahap pengolahan tanah yang baik meliputi land clearing, pembajakan, dan penggaruan. Namun hal ini kesemuanya tergantung pula pada kondisi tanah setempat, jenis tanaman yang hendak ditanam, serta bahan penanaman yang dipergunakan. Tujuannya untuk yang pertama mencampur dan menggemburkan tanah, yang kedua mengendalikan tanaman pengganggu, yang ketiga menciptakan atau membuat kondisi tanah untuk pertumbuhan akar yang ideal. Setiap upaya pengolahan tanah akan menyebabkan perubahan sifat tanah. Next. Dapat kita ketahui cara menjaga kesuburan tanah. Yang pertama yaitu pelihara dan tingkatkan nutrisi tanah melalui kombinasi pupuk anorganik dan pupuk organik. Yang kedua, gunakan pupuk hijau, tanaman penutup tanah, mulsa organik. Yang ketiga, tanamlah tanaman leguminose untuk rotasi. Yang keempat, kelola sisa tanaman dengan baik dan jangan dibakar
kelola konservasi air dengan baik dan minimalisir erosi tanah. Yang kelima, upayakan pengolahan tanah minimum dan jangan berlebihan. Cara pengolahan tanah, yaitu cangkur, relatif tidak menyebabkan pemadatan pada lapisan bawah, namun tanah sering terbuka sehingga rawan erosi, dispersi agregat. Bajak singkal, penggemburan tanah pada lapisan olah sampai 30 cm, relatif tidak menyebabkan pemadatan pada lapisan bawah. Bajak singkal berfungsi membalik tanah dan sekaligus memendam gulma. Bajak singkal bisa ditarik oleh hewan atau traktor. Next. Garu, khusus pada tanah sawah untuk menghancurkan atau melumpurkan tanah untuk meratakan media tanah. Rotari, tanah langsung dihancurkan, gulma terpotong dan dibenamkan tenaga penggerak angle diesel. Next. Traktor mampu membolak-balik tanah sampai ke dalam yang bersamaan. Roda traktor dapat mengakibatkan pemadatan tanah. Peralatan pengolahan tanah yaitu bajak singkal, bajak piring, dan rotary hoe. Next. Olah tanah. Pengolahan tanah adalah proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan dengan menggunakan bajak ataupun garu yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga seperti tenaga manusia, tenaga hewan, dan mesin pertanian. Traktor. Melalui proses ini, kerak tanah teraduk sehingga udara dan cahaya matahari menyentuh tanah lebih dalam dan meningkatkan kesuburannya. Sekalipun demikian, tanah yang sering digarap sering menyebabkan kesuburan berkurang. Pengolahan tanah yang lebih dalam dan lebih teliti diklasifikasikan sebagai primer cenderung menghasilkan permukaan yang kasar, sekunder cenderung menghasilkan permukaan yang lebih halus. Next. Tanpa olah tanah. Sistem tanpa olah tanah adalah cara penanaman tanpa perlakuan persiapan lahan seperti halnya pembalikan dan pengemburan tanah terlebih dahulu, melainkan hanya diperlukan lubang untuk membenamkan benih ke dalam tanah. Ia bisa dengan cara menyemprotkan gulma, dalam hal ini adalah herbisida atau bisa dengan cara dibakar. Metode tanpa olah tanah ini tidak bisa diterapkan di semua jenis lahan, hanya lahan yang memiliki tingkat kegemburan tertentu yang cocok untuk metode ini. Biasanya metode tanpa olah tanah cocok diterapkan di lahan sawah, seperti halnya pada bekas tanaman padi yang telah selesai dipanen. Belum adalah seperti satu, adanya kemungkinan tanah telah ditumbuhi gulma yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Dua, sisa hama yang masih berkembang biak di atas lahan. Next. Pola pengolahan lahan secara basah. Di Indonesia, tanaman padi adalah yang paling umum di lahan basah, dengan media dilumpurkan atau penghancuran agregat. Beberapa kelebihan penggunaan lahan secara basah. Yang pertama, menahan perkolasi. Kedua, pelarutan hara. Ketiga, memudahkan tanam. Keempat, memudahkan pemeliharaan. Adapun beberapa kekurangannya yaitu lapisan tapak bajak atau yang kedua, boros air. Pengolahan lahan cara kering. Lahan kering adalah lahan yang memiliki kandungan air yang rendah dan tanah yang kurang subur. Ada dua lahan kering, yaitu lahan kering hamparan atau tanaman pangan, horti, industri atau anual. Contohnya jagung. Lahan kering untuk tanaman keras berkayu atau perennial. Contohnya kelapa dan kopi. Next. Ciri-ciri lahan kering. 1. Rendahnya curah hujan. Kurang dari 250 sampai 300 mm per tahun. 2. Variasi tanaman yang sangat terbatas. 3. Suhu yang sangat tinggi. 49 derajat Celcius pada musim panas. 4. Kelembaban yang rendah. 5. Tekstur tanah adalah pasir dan memiliki salinasi yang tinggi pada tanah dan air. Tanahnya yang diakibatkan oleh tingginya
evaporasi dan infiltrasi. Next. Kendala dalam pembudidayaan pada lahan kering. 1. Air yang terbatas. 2. Musim tanam yang sangat pendek dan hanya beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan. 3. Sodium klorida atau NaCl sebagai penyebab utama terjadinya tanah mengandung kadar garam tinggi. 4. Daya kapilaritas tanaman yang sangat tinggi akibat tingginya evaporasi menyebabkan tanah mengandung kadar garam yang tinggi. Solusinya adalah yaitu 1. Mencari sumber mata air alternatif. 2. Menggunakan tanaman yang resisten dan sistem irigasi yang efektif dan efisien. 3. Manajemen sumber daya air secara terpadu. 4. Meningkatkan sistem pemanenan air hujan. Selanjutnya, lahan kering pegunungan untuk tanaman anual. Yang pertama, topografi miring atau berbukit. Yang kedua, peralatan pengolah tanah yaitu cangkul. Yang ketiga, membalik tanah dan memendam gulma. Yang keempat, terasering. Lahan kering pegunungan untuk tanaman perennial. Pertama, Lahan kering pegunungan untuk tanaman peralatan pengolah tanah, cangkul. Ketiga, tanam dengan membuat lubang tanam. Next. Media tanam bukan tanah. Budidaya tanpa tanah lazim juga disebut dengan istilah hidroponik. Hidroponik sendiri yaitu teknologi untuk pertumbuhan tanaman dalam larutan nutrisi, yaitu air yang mengandung pupuk dengan atau tanpa menggunakan media buatan. Di antaranya pasir, gravel, vermiculit, rockwool, perlite, peat moss, coir atau pseudus untuk memberikan dukungan mekanik. Media yang dapat digunakan. 1. Pasir. Pasir sering digunakan sebagai media tanam alternatif untuk menggantikan fungsi tanah. 2. Gravel. Gravel biasanya digunakan sebagai media tanam. Tanaman hias. Bentuk gravel yang kecil-kecil menjadikan keunikan pada media tanam ini. Next. 3. Vermiculite. Vermiculite merupakan media tanam anorganik yang memiliki kemampuan kapasitas tukar kation tinggi terutama dalam keadaan padat dan basah. 4. Rockwool. Rockwool merupakan sekumpulan serat yang dikumpulkan hingga membentuk busa, terbuat dari lelehan batu gunung berapi seperti batu basal. Media tanam ini ramah lingkungan. Next. 5. Ada perlit. Perlit merupakan media tanam hidroponik yang dibuat dari batuan silika yang dipanaskan pada suhu tinggi. Keenam, ada peat moss. Media tanam ini diperoleh dari pembusukan atau pelapukan sphagnum moss yang telah lama mengalami dekomposisi anaerob. 7. Ada coir atau pseudus. Coir termasuk ke dalam media tanam hidroponik yang bersifat anorganik karena terbuat dari serbuk-serbuk kelapa. Next. Rizky. Selanjutnya yaitu hidroponik. Hidroponik merupakan teknologi untuk dapat menumbuhkan tanaman dalam larutan nutrisi yang mengandung semua unsur hara, tanpa menggunakan media inert seperti tanah. Nah, contohnya seperti menggunakan kerikil, vermiculit, rockwool, peat moss, serbuk gergaji, cocophit, dan lain sebagainya. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai dua budidaya tanpa tanah. Pertama, kultur larutan yang berupa aeroponik, nutrient film teknik, drip system, ABB and flow, D-flow, teknik, dan wick atau metode sumbu. Selanjutnya adalah kultur substrat, yaitu rockwool, vermiculit, hidrogel, aram sekam, cocophit, sekam, dan juga kompos. Substrat system atau sistem substrat adalah sistem hidroponik yang menggunakan media tanam untuk membantu pertumbuhan tanaman. Substrat system itu meliputi sand culture, adalah sistem substrat system hidroponik yang menggunakan media tanam untuk membantu pertumbuhan tanaman.
Yang kedua, itu ada gravel culture, adalah budidaya tanaman secara hidroponik menggunakan gravel sebagai media pendukung sistem perakaran tanaman. Yang ketiga ada root wool, adalah nama komersial media tanaman utama yang telah dikembangkan dalam sistem budidaya tanaman tanpa tanah. Berasal dari bahan batu basaltian yang bersifat inert. Selanjutnya ada brick culture, adalah budidaya tanaman tanpa tanah menggunakan kantong plastik atau polybag yang diisi dengan media tanam. Berbagai media tanam seperti bisa dipakai serbuk gergaji, kulit kayu, vermikulit, perlit, dan arang sekam. Dan di sini ada beberapa gambar mengenai hidroponik sisa larutan, deep flow technique, kemudian aeroponic technique, ABB flow atau fluid and drain system, drift system, dan wick system. Silakan penyaji selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Rudi Menarudi. Kayaknya Rudi nggak ada itu. Ya udah di skip aja kalau nggak. Ke yang selanjutnya siapa? Baik, saya jelaskan. Deep flow technique. Deep flow technique merupakan metode budidaya tanaman hidroponik dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan air dengan kedalaman berkisar antara 4 sampai 6 mm. Lebih dalam daripada lapis larutan berisi sel NFT yang hanya memiliki kedalaman maksimal sebesar 1 mm. Bahan yang digunakan adalah air. Selanjutnya adalah nutrient film technique, adalah hidroponik NFT merupakan model budidaya dengan meletakkan akar tanaman pada lapis larutan yang tipis. Larutan tersebut bersirkulasi selama 24 jam dan mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selanjutnya adalah hidroponik sistem substrat. Pada sistem hidroponik substrat, sistem pengairan digunakan bersifat terbuka, yaitu air bersama larutan nutrisi dialirkan ke tanaman dengan jumlah tertentu, sehingga dapat langsung diserap akar tanaman. Berikut contoh dari gambar hidroponik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji. Ya, silakan untuk memaparkan materi. Absen setelah Rudi siapa? Media kultur substrat. Kultur substrat atau agregat adalah kultur hidroponik dengan menggunakan media tumbuh yang bukan tanah sebagai pegangan tubuh akar tanaman dan mediator larutan hara. Pada umumnya, pemberian larutan dilakukan dengan sistem terbuka, open system, artinya larutan yang diberikan ke tanaman tidak digunakan lagi. Bahan media organik. Kelebihan: 1. Kemampuan menyiapkan air dan nutrisi tinggi. 2. Baik bagi perkembangan mikroorganisme bermanfaat ex mycorrhiza. 3. Aerasi optimal, poros. 4. Kemampuan menyangga pH tinggi. 5. Baik untuk perkembangan perakaran tanaman. 6. Lebih ringan. Kekurangan: 1. Kelembaban media cukup tinggi sehingga rentan dengan serangan jamur, bakteri, dan virus. 2. Sterilisasi media sulit dijamin. 3. Tidak permanen, hanya dapat digunakan beberapa kali saja sehingga secara rutin harus diganti. Jenis media organik dibagi menjadi 2, media organik natural dan media organik buatan. Contoh media organik natural: arang, batang pakis, kompos, moss, pupuk kandang, sabut kelapa, kokopit, sekam, arang sekam, humus. Contoh media organik buatan:
polyurethane, polyphenol, polyether, polyvinyl. Berikut ini orangnya nggak jalan asal. Next. Berikut ada contoh-contoh media organik natural. Seperti media tanam arang, media tanam moss, media tanam kompos. Next. Media tanam pakis, media tanam pupuk kandang. Next. Media tanam kokopit, media tanam sekam. Next. Media tanam arang. Arang bisa berasal dari kayu atau batok kelapa. Media tanam ini sangat cocok digunakan untuk tanaman anggrek di daerah dengan kelembaban tinggi. Hal itu dikarenakan arang kurang mampu mengikat air dalam jumlah banyak. Keunikan dari media jenis arang adalah sifatnya yang buffer, penyangga. Dengan demikian, jika terjadi kekeliruan dalam pemberian unsur hara yang terkandung di dalam pupuk bisa segera dinetralisir dan diadaptasikan. Selain itu, bahan media ini juga tidak mudah lapuk sehingga sulit ditumbuhi jamur atau cendawan miskin unsur hara. Oleh karenanya, ke dalam media tanam ini perlu disuplai unsur hara berupa aplikasi pemupukan. Media tanam ini sangat cocok untuk menanam anggrek dengan kelembaban tinggi. Selain itu, arang juga tidak mudah lapuk sehingga tidak mudah tumbuh jamur yang merugikan tanaman. Karena arang tidak memiliki unsur hara, sebaiknya lakukan pemupukan agar kebutuhan unsur hara terpenuhi. Next. Oke. Media tanam pakis. Jenis media tanam ini mudah mengikat air, memiliki aerasi dan drainase yang baik karena teksturnya lunak. Batang pakis mudah ditembus akar tanaman. Media tanam batang pakis berdasarkan warnanya. Batang pakis dibedakan menjadi dua, yaitu batang pakis hitam dan batang pakis coklat. Dari kedua jenis tersebut, batang pakis hitam lebih umum digunakan sebagai media tanam. Batang pakis hitam berasal dari tanaman pakis yang sudah tua, sehingga lebih kering. Next. Media tanam mol. Media mol adalah cairan yang mengandung mikroorganisme hasil dari produksi sendiri dari bahan-bahan alami di sekitaran kita atau lokal. Di mana bahan-bahan tersebut merupakan tempat disukai sebagai media untuk hidup dan berkembang. Mikroorganisme yang berguna dalam mempercepat menghancurkan bahan-bahan organik atau deskomposer atau sebagai tanaman nutrisi bagi tanaman. Pupuk organik dapat dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Salah satu jenis pupuk organik cair yaitu yang kita kenal dengan mol, yang merupakan larutan hasil fermentasi. Bahan dasar mol berasal dari berbagai sumber, mengandung unsur hara mikro, makro, bakteri, perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan, dan agen pengendali hama dan penyakit tanaman. Oleh karena itu, mol dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair, deskomposer atau biang pembuatan kompos, dan pestisida nabati. Next. Bahan utama pembuatan mol, yaitu ada sumber glukosa, yaitu gula pasir, gula merah, atau gula batu yang diencerkan dengan air atau dihancurkan dengan halus, bisa juga dengan air nirah atau air kelapa. Yaitu ada sumber karbohidrat, cucian beras, nasi basi, limbah singkong, kentang atau gandum. Adapun sumber bakteri yaitu keong mas, bekicot, isi usus hewan, bonggol pisang, buah-buahan, dan kotoran hewan. Next. Keunggulan utama pembuatan mol.
yaitu pembuatan mall sederhana dan mudah dengan waktu yang relatif singkat. Adapun biaya pembuatannya murah karena menggunakan bahan yang kurang dimanfaatkan yang tersedia di sekitar. Selanjutnya, pupuk organik yang dihasilkan mengandung unsur kompleks, baik makro maupun mikro, serta mengandung mikroba yang bermanfaat, dan ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu. Yang selanjutnya, biodata tanah terlindungi sehingga dapat memperbaiki atau mempertahankan kualitas tanah. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hasil tanaman. Media tanah serabut kelapa. Kokopit juga merupakan bahan utama media tanam. Ini terbuat dari sekam atau tempurung buah kelapa yang diolah atau dihaluskan, sehingga menjadi butir-butiran seperti serbuk kayu. Kokopit sangat baik untuk dijadikan media tanam karena seimbang dan mempertahankan kelembaban. Artinya tanaman tidak mudah layu karena air yang tersimpan cukup lama pada kokopit. Next. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan kokopit: serabut kelapa, air, pisau, blender, saringan, mol, air cucian beras, dan urin kelinci. Langkah-langkah pembuatannya adalah basahi serabut kelapa terlebih dahulu, kemudian jemur potongan serabut kelapa, kemudian haluskan menggunakan blender. Selanjutnya saring kelapa menggunakan saringan dan campurkan serabut kelapa yang halus dengan mol. Next. Media tanam sekam dan arang sekam. Sekam merupakan limbah padi yang memang banyak digunakan sebagai media tanam. Namun, sekam hitam sedikit berbeda dengan sekam biasa. Sekam hitam merupakan sekam yang dibakar. Sekam hitam ini dipercaya berfungsi untuk memperbaiki struktur di dalam tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Next. Sekam merupakan limbah padi yang memang banyak digunakan sebagai media tanah. Namun sekam hitam sedikit berbeda dengan sekam biasa. Sekam hitam merupakan sekam yang dibakar. Sekam hitam ini dipercaya berfungsi untuk memperbaiki struktur di dalam tanah, baik secara fisik, kimia, dan biologi. Manfaat menggunakan arang sekam sebagai berikut, yaitu menjaga kondisi tanah tetap gembur karena memiliki porositas tinggi dan ringan, memacu pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanaman, mengatur pH tanah pada kondisi tertentu, mempertahankan kelembapan, menyubuhkan tanaman dan tanaman sebagai arborsi untuk menekan jumlah mikroba patogen. Next, untuk selanjutnya, moderator. Silakan kepada penyaji selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Bahan organik. Media tanam organik adalah media tanaman yang berasal dari komponen organisme hidup, yakni tumbuhan. Media ini terbentuk dari proses pelapukan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Contoh media organik yang pertama, gel, pasir, kerikil, spons, perlit, gabus, rockwool, vermiculit. Next. Media tanam hidrogel. Hidrogel berfungsi menyerap air dan nutrisi untuk tanaman dan melepaskan secara perlahan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Pemakaian hidrogel dalam media tanam merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi intensitas penyiraman, mengurangi pencemaran lingkungan dari erosi dan pencemaran air tanah. Next.
Media tanam pasir. Pasir sering digunakan sebagai media tanam alternatif untuk menggantikan fungsi tanah. Pasir malang dan pasir bangunan merupakan jenis pasir yang seringkali digunakan sebagai media tanam. Oleh karena itu, memiliki pori-pori berukuran besar atau pori-pori makro. Maka pasir menjadi mudah basah dan cepat kering oleh proses penguapan. Jadi yang selanjutnya ada media tanam vermikulit. Vermikulit adalah lapisan mineral silika yang telah melalui proses pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi. Bahan vermikulit menjadi steril dan mampu menyerap air dengan jumlah yang banyak. Mempunyai kelebihan dapat meningkatkan volume, drainase, dan aerasi media untuk perakaran. Dan mempunyai kemampuan KTK tinggi, terutama dalam keadaan padat dan basah, dan memiliki daya serap larutan yang tinggi. Next. Ini ada beberapa contoh gambar. Next. Kemudian ada media tanam rockwool. Mungkin untuk media tanam rockwool bisa dijelaskan oleh saudara Rudi. Aku loading ya. Media tanam rockwool. Rockwool terbuat dari campuran batuan kapur yang dipanaskan pada suhu tinggi dan dicetak dengan ukuran tertentu sebelum dilakukan transplanting. Rockwool dicelup dalam larutan nutrisi tanaman ditanam pada lubang rockwool. Karakteristik rockwool: 1. Bobot ringan, mudah penanganannya. 2. Bahan kering, tidak mengandung larutan nutrisi. 3. Bahan steril, bebas dari hama, serangga, dan penyakit. 4. Bahan sangat ringan tapi padat. 5. Bahan memiliki porositas tinggi, 97% dari total ukuran, sehingga memiliki drainase yang baik. 6. Memfasilitasi dalam pembuangan sedimen garam melalui penambahan air, sehingga terjadi pencucian sedimen garam melalui leaching. Next. Mungkin ini salah satu contoh rockwool. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami mengenai materi media tumbuh tanaman. Semoga presentasi kali ini bisa menambah hasanah pengetahuan di bidang pertanian, terutama di dasar-dasar budidaya tanaman. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke operator Rizky Adi Saputra untuk stop record.